gitu. Kenapa 5 bulan? Jadi gini, karena ini sudah habis waktunya, jadi ini sebetulnya keluar itu mulai Juli, Agustus. Ini adalah sembako PPKM yang karena ada pandemi, kemudian banyak warga yang tidak mampu. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk usulan daerah, karena ada warga yang tidak mampu, diusulkan ke pemerintah pusat untuk menerima bantuan sembako. Nah, kemudian jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Saya mengusulkan semenjak itu. Memang prosesnya lama karena ada proses administrasi di kami sendiri, kementerian, kemudian ada proses verifikasi dengan bank, kemudian dengan Kementerian Keuangan, nah kemudian sekarang cair. Nah, artinya dia kartu ini baru keluar. Jadi mereka baru terima kemarin. Maksudnya baru terima hari ini. Nah, sehingga dia akan merapal 6 bulan. Nah, tadi ada yang masalah hanya terima 5 bulan. Karena itu kita akan cek dengan Jakarta kondisinya gimana dengan data kita. Sehingga nanti kita akan ketahuan sebetulnya posisinya di mana. Nah, yang ada itu adalah kartu itu banyak sekali, ada 1 dus yang belum terbagikan. Pak Bupati sudah berjanji akan menindaklanjuti setiap hari sampai itu tuntas. Sehingga masyarakat bisa yang memang berhak, yang sudah terdata di situ, mereka bisa mendapatkan bantuan. Bantuan yang sembako kemudian bicarakan dalam bentuk tunai Ya, ini penjelasannya seperti apa? karena waktunya tidak ada dan itu boleh di peraturan di Perpres, aku lupa nomornya berapa ya, Ben? 63 tahun 2011. Itu belum boleh. Jadi bentuknya itu adalah menerima bantuan dalam bentuk tunai, garing, seringnya barang atau bahan kalau nggak salah. Bunyinya begitu. Itu ada di pasal itu. Sebetulnya itu boleh. Kalau seseorang misalkan hanya mengambil uang itu boleh. Cuman memang dulu kan konsepnya itu untuk pengendalian. Karena kalau begini dia bisa belikan aja rokok, bisa belikan yang sebetulnya tidak mensupport program pemerintah untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kenapa kemudian ada program sembako? Tapi nanti ke depan akan kita buat aturan semua bisa menjadi warung, namun kita kendalikan belanjanya. Jadi kalau mau belanja di klik rokok nggak bisa, seperti itu. Sehingga itu mungkin akan lebih akuntabel gitu. Nanti sistem penyalurannya itu sistem digital, jadi para KPM tidak perlu lagi membawa kartu KKS, cukup mempersiapkan KTP dan juga membawa handphone masing-masing karena namanya juga penyaluran sistem digital, jadi kita menggunakan sistem Android nantinya. Adapun yang belum memiliki HP Android juga bisa menggunakan handphone biasa, yang penting memiliki sinyal 2G. Tapi apabila Bapak Ibu yang tidak memiliki handphone sama sekali, maka akan dilakukan metode biometrik. Jadi semuanya tetap bisa menyalurkan bantuan walaupun tidak memiliki handphone. Tapi zaman sekarang kayaknya hampir semua orang sudah memiliki handphone ya, apalagi sekarang kemarin sejak diberlakukannya sekolah online, para orang tua yang tadinya tidak memiliki handphone Android mau nggak mau harus beli. Tapi di sini Bapak Ibu harus mengetahuinya terlebih dahulu bahwa wacana Kemensos akan menyalurkan bantuan dimulai tanggal 10 November besok ini. Itu belum menyeluruh di seluruh Indonesia karena ini masih launching tahapan uji coba, jadi masih dimulai di 7 provinsi terlebih dahulu. Adapun 7 provinsi yang akan dilakukan uji coba penyaluran bansos melalui digital nanti yaitu salah satunya di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Bengkulu Utara, kemudian di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya, dan di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan di Sulawesi Barat, yaitu di Polewali Mandar,
juga di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Kupang, dan Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Jayapura. Jadi ini ada 7 provinsi yang akan nanti dimulai penyalurannya atau dipilih oleh Kemensos untuk dijadikan launching penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan metode digital berbasis KRIS. Nah, ngomong-ngomong soal KRIS itu apa ya? Yuk nonton videonya sampai selesai. Pastinya kita semua udah tahu dong sama yang namanya Quick Response Code atau yang biasa disebut dengan QR Code. Itu loh, teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode yang mirip dengan sekumpulan titik hitam. Kayak gini nih. Dulu, untuk baca kode QR ini perlu aplikasi khusus. Tapi sekarang, dengan zaman yang semakin canggih, cukup dengan menggunakan kamera handphone, maka informasinya langsung muncul. Canggih kan? Nah, sekarang kode QR banyak dipakai untuk keperluan luas. Salah satunya sebagai alternatif cara pembayaran. Contohnya nih, kalau kamu pergi ke mall, banyak kan promo-promo makanan dan minuman favorit kamu? Itu bayarnya pakai apa? Berhubung di Indonesia udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online, maka tiap sistem pembayaran tersebut juga punya kode QR yang berbeda-beda. Kalau sebuah toko atau merchant menerima 4 sistem pembayaran, maka ada 4 buah kode QR yang berbeda-beda juga. Contohnya, seperti yang sering kita lihat di beberapa toko. Pas di kasir, kayak banyak tuh berjejer berbagai macam sistem pembayaran yang kayaknya menuhin meja si kasir. Malah jadi repot kan? Makanya, Bank Indonesia ngebuat suatu standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran berbasis kode QR yang ada di Indonesia. Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca oleh si penerbitnya aja, kini jadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh penerbit yang lain. Ini namanya Quick Response Indonesian Standard atau disebut KRIS. Jadi harapan Kemensos dengan dirubahnya metode penyaluran bansos ini berbasis digital, yaitu menggunakan KRIS, harapannya agar dapat mengantisipasi pemotongan atau ketidaksesuaian penyaluran bansos. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, karena ini dialami dari beberapa KPM di wilayah kami. Jadi contoh misalnya dia belanja di e-warung A untuk beras atau telur, itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga telur yang ada di e-warung B. Begitupun juga dengan harga gula, misalnya gula per kilo di e-warung A itu misalnya 15.000, tapi di e-warung B itu harganya lebih murah dibandingkan di e-warung A. Nah, kedepannya ketika sudah menggunakan sistem digital, maka nanti harganya itu akan menggunakan harga rata-rata. Jadi nggak ada lagi e-warung yang bakalan curang untuk menambah harga yang lebih mahal dibandingkan harga standar yang sudah ditentukan oleh kementerian. Atau misalnya Bapak Ibu pernah melakukan transaksi di e-warung atau di Briling tapi dikenakan biaya transaksi yang lumayan mahal. Nah, nanti kedepannya ketika sudah menggunakan sistem Android juga berbasis Android dengan metode KRIS, maka pemotongan-pemotongan yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Jadi itu tadi alasan Kementerian Sosial sehingga metode penyaluran bansos ini tidak lagi menggunakan gesek-gesek ATM, tapi melalui sistem digital. Jadi sebenarnya untuk mempermudah kita juga ke depannya untuk bertransaksi dan menghindari oknum-oknum yang nakal untuk kesejahteraan KPM dan juga untuk kemajuan program ke depannya. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya minta dukungannya untuk klik subscribe dan share video ini di sosial medianya Bapak Ibu semuanya jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat. Dan bagi yang ingin bertanya seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video. Namun mohon maaf apabila komentar yang masuk tidak bisa saya balas satu persatu, tapi sebisa mungkin akan saya jawab pertanyaannya lewat video seperti ini. Baiklah, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum.